Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Krisna Rianti, NIM 21090150145. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang kebijakan moneter. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kebijakan moneter. Satu, apa sih kebijakan moneter itu? Pertama, kita akan membahas kebijakan moneter, pengertian kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muana Naga, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi kestabilan ekonomi. Yang kedua, menurut M. Natsir, yang dimaksud dengan monetary policy atau kebijakan moneter adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter yang di dalamnya terdiri dari uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Perry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, siklus ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Dan yang terakhir yaitu menurut Budiono Moneter, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh, dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Jadi, apa sih kebijakan moneter itu? Dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan tujuan untuk mencapai pengendalian ekonomi yang dibutuhkan secara makro. Poin yang kedua yaitu tujuan kebijakan moneter. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter secara umum yang pertama, mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian suatu negara. Namun jika inflasi sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar
Ketika harga stabil, maka menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa yang mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Kita masuk ke poin yang ketiga, kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian setiap negara tidak stabil dan mengalami pasang surut. Maka dari itu ditetapkanlah kebijakan moneter. Dalam hal ini ada dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Kebijakan moneter ini juga melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk ban. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis dan daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Tujuannya sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat guna memperlambat laju perekonomian. Jenis kebijakan moneter ini diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk ban. Yang keempat yaitu kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Keterbukaan ekonomi suatu negara turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara mempengaruhi aliran dana luar negeri, sehingga pada gilirannya turut mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Konsep trilema kebijakan atau impossibility trinity menjelaskan bahwa suatu negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segi tiga pilihan, yaitu pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan pada gambar di samping, yaitu ini contoh negara yang menganut sisi A, yaitu Amerika Serikat. Pada sisi B, Hong Kong, ada negara Hong Kong, dan sisi C ada negara Cina. Kita masuk ke poin yang kelima, kerangka strategis kebijakan moneter. Terdiri dari 1. Penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting. Strategi kebijakan moneter dengan penargetan nilai tukar mendasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Pada umumnya, strategi ini ditempuh oleh negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil, tetapi sangat terbuka seperti Singapura dan Belanda. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 alternatif yang dapat ditempuh. 1. Dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Dan yang ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang
domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Yang kedua, penargetan besaran moneter atau monetary targeting. Penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara secara serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah dimungkinkannya 16 kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, penargetan inflasi atau inflation targeting. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangka nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Dan yang keempat yaitu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas atau implicit but not explicit anchor. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, beberapa negara lebih memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, bank sentral tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Termasuk ke poin yang keenam, instrumen kebijakan moneter. Berbagai instrumen yang umumnya digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter adalah 1. Operasi pasar terbuka. Instrumen kebijakan moneter ini lebih sering disebut dengan kebijakan terbuka ataupun open market operation. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia agar bisa memperjualbelikan ke berbagai surat berharga seperti halnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jika Bank Sentral sudah memutuskan untuk membeli surat berharga tersebut, maka Bank Sentral akan meningkatkan jumlah uang di dalam peredaran masyarakat. Bank Sentral akan melakukan hal tersebut untuk menambah jumlah uang yang mampu dimiliki oleh masyarakat. Bank Sentral bisa membuat keputusan atau menjual surat berharga tergantung pada keperluan negara. Yang kedua, menyesuaikan tingkat suku bunga diskonto. Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak disebut dengan discount rate. Bank sentral mempunyai wewenang agar bisa meningkatkan ataupun menurunkan tingkatan bunga bank. Jika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan harga suku bunga, maka mereka akan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Sedangkan jika bank menurunkan suku bunganya, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan lebih tertarik untuk menyimpan uang cash sendiri daripada menyimpannya di bank. Yang ketiga, menyesuaikan giro wajib minimum atau GWM. Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak dikenal dengan sebutan cash ratio atau reserve requirement. Sama seperti sebelumnya, Bank Sentral memiliki kewenangan untuk meningkatkan cadangan kas atau menurunkannya. Bila Bank Sentral lebih memilih untuk meningkatkan cadangan kas, maka mereka akan mengurangi peredaran uang di pasar. Sedangkan jika Bank Sentral memilih untuk menurunkan cadangan kasnya, maka mereka akan menambah peredaran uang.
Hal ini dilakukan guna mengatasi deflasi. Bank umum diharuskan untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak ke masyarakat, sehingga uang yang beredar pun akan semakin banyak. Yang keempat, kredit selektif. Instrumen kebijakan moneter kredit selektif sering disebut dengan istilah selective credit control. Bank sentral mempunyai kewenangan agar bisa mengatur pinjaman mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan dan juga penggunaan suatu kredit. Yang terakhir yaitu imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Kita masuk ke poin yang ketujuh, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transisi kebijakan moneter terdiri dari pertama, saluran kredit. Mekanisme transisi kebijakan moneter saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit ke dalam dunia usaha, kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Yang kedua, saluran suku bunga. Saluran suku bunga atau interest rate channel lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real atau di dunia nyata. Dalam kaitannya, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Yang ketiga yaitu saluran nilai tukar. Seperti halnya saluran suku bunga, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar atau exchange rate channel menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi terjadi karena aktivitas nilai tukar, tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar
suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Yang keempat, saluran harga aset. Selain pengaruh melalui nilai tukar terhadap aset valuta asing, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial seperti yield obligasi dan harga saham, maupun harga aset fisik, khususnya harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun besarnya investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing akan berpengaruh terhadap volume dan harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut. Yang terakhir yaitu saluran ekspektasi. Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi atau expectation channel semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Para pelaku ekonomi dalam menentukan tindakan bisnisnya akan mendasarkan pada prospek ekonomi dan keuangan ke depan. Mereka akan membentuk persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Di samping persepsi yang bersifat individual, ekspektasi para pelaku ekonomi dimaksud biasanya akan dipengaruhi oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan tersebut serta antisipasinya terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dan bank sentral. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kebijakan moneter. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dalam video kali ini